Shalom, salam kasih dan salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita mengangkat lagu pujian dari buku ND 471. Dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya memberkati hati saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, renungan bagi kita tertulis dalam kitab Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, apakah engkau akan melupakan tanda mujizat yang sudah dilakukan Yesus padamu hanya oleh karena persoalan hari ini? Saudara-saudari, renungan ini berbicara tentang permintaan dari orang-orang Farisi kepada Yesus Kristus untuk memberi sebuah tanda. Salah satu sikap orang Farisi adalah kemunafikan. Dan kemunafikan ini sering dikritik oleh Yesus Kristus. Dan sudah barang tentu, kritikan itu mendatangkan ketidaksukaan dari orang-orang Farisi kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam hal ini, pertanyaan orang Farisi bukan dalam rangka untuk membuat mereka semakin percaya, tapi sesungguhnya tindakan ini ingin mencobai atau menguji Yesus Kristus dalam ajarannya itu
di depan para orang banyak, terutama di depan Farisi. Karena mengapa? Karena toh selama ini sesungguhnya Farisi sudah melihat tindakan Yesus yang menunjukkan banyak tanda bahwa dia adalah anak Allah. Tapi mengapa Farisi masih tidak percaya dan masih menanyakan, bisakah guru memberi satu tanda? Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, jawaban Yesus luar biasa. Yesus tidak membela dirinya atau meninggikan dirinya, tapi dia memberikan satu ilustrasi tentang Yunus yang sesungguhnya memberi gambaran tentang kehidupan Yesus kemudian. Karena mengapa? Dalam ajaran itu, dalam penjelasannya Yesus tunjukkan bahwa jalan hidup Yunus itu 3 hari 3 malam di perut ikan dan kemudian mendatangkan penghakiman bagi Niniwe. Sama seperti itulah kemudian Yesus Kristus datang untuk mendatangkan penghakiman bagi orang yang tidak setia dan tidak taat itu, dan termasuk orang Farisi di dalamnya. Saudara-saudari, berbicara tentang tanda yang dilakukan Yesus Kristus dalam situasi pergumulan kita saat ini. Di antara kita sudah sangat bergumul dalam doa kita meminta kepada Yesus Kristus, kepada Allah kita, jalan keluar atas pergumulan yang sedang terjadi. Mungkinkah kita menjadi saksi akan kemampuan Allah di tengah situasi pada saat ini? Saya yakin saudara-saudari, sama seperti renungan dalam pertanyaan kita kemarin, kita mau diingatkan, kadang-kadang yang kita kira kesusahan mungkin kebaikan dalam hidup kita. Sama seperti Israel yang mengalami banyak kesusahan, kesakitan, sepertinya sebuah ketidakpastian berjalan dari Mesir sampai ke Kanaan, jalan yang tidak mereka tahu ujungnya, tapi pada akhirnya mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka. Oleh karena itu, tanda-tanda kebaikan telah Tuhan berikan kepada kita pada hari yang lalu hingga hari ini. Itu menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang mampu memberi segala sesuatu dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam situasi saat ini, percayalah Allah telah menitipkan dan mempersiapkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kita telah menerima yang baik dan kita masih akan menerima yang baik dalam kehidupan kita. Jangan seperti Farisi yang menanyakan tentang tanda dalam hidupnya oleh karena ketidakpercayaannya. Tapi ingatlah, tapi peganglah, tanda telah kita terima, dan itu semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Allah mampu lakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mengakhiri renungan pada saat ini, mari kita mengangkat lagu pujian dari buku ND 475 ayat 1. Senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia, untuk berkat kesehatan dan juga sukacita yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Biar kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami sepanjang hidup kami, supaya kami berada dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.